dia terlihat lebih gemuk-gemuk ya. Itu yang saya jelaskan teman-teman. Kalau dia kapasitas terlalu sempit sehingga suhunya semakin panas, terlebih di siang hari di cuaca kemarau, ini menyebabkan ayam itu akan panas, akan bernapas dengan mulutnya terbuka. Nah, ini biasanya saya perhatikan pengalaman yang sudah saya alami, dia akan melampiaskannya dengan mematuk temannya. Matuk temannya berdarah, semakin dia berdarah, semakin teman-teman lainnya suka tertarik dan mematuknya hingga bisa-bisa sampai mati. Nah, makanya perlu kita apa? Ini tadi saya akali, saya gunakan saya kasih bak kecil ya, bekas racun rumput saya belah, kemudian saya kasih tanah halus untuk dia mandi pasir lah ya. Alhamdulillah berkurang, tidak mematuk temannya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Generasi Mandiri Farm. Kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam merawat DOC hingga sampai di usia panen atau usia 3 bulan. Yang pertama, ketika indukan telah menetaskan telurnya, praktek yang saya lakukan yaitu meletakkan anak ayam bersama indukannya dalam satu kandang seperti ini. Contohnya ini saya lakukan paling cepat 4 hari, paling lambat 1 minggu. Sebenarnya kalau saya pisah langsung di kandang box, kemudian saya beri lampu penghangat, itu bisa saja. Cuman ya perasaan pribadi saya aja, saya merasa agak kasihan ya, jadi alangkah baiknya saya kasih kesempatan 1 minggu lah bersama anaknya atau 1 minggu bersama indukannya. Ini biasanya saya gunakan pakan yang mutlak fur ya, fur 511 atau fur 551. Fur 551. Kalau 551 saya haluskan terlebih dahulu, kemudian saya berikan. Itu sampai kurang lebih berusia 3 minggu, paling cepat 2 minggu. Kemudian saya campur dengan menir jagung. Nggak bisa. Ini pun terkadang saya campur dengan menir jagung. Itu kandangnya kandang sederhana ya teman-teman. Itu fur ada campurannya sedikit menir jagungnya. Dan ini tadi sengaja saya buat ada nasinya karena untuk indukannya. Oke, setelah di usia 1 minggu kita pindahkan ke kandang berikutnya. Kita skip dulu ya. Nah, ini teman-teman, begitu anak ayam sudah berusia 1 minggu sampai berusia 2 minggu, saya pisah seperti ini contohnya. Saya letakkan di kandang sendiri dengan kita sesuaikan ya kapasitas kandangnya mampu menampung berapa ekor. Kita sesuaikan supaya tidak terjadi terlalu sempit, tapi juga tidak terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar akan menjadi suhu udaranya cukup dingin. Namun kalau terlalu sempit akan membuat ayam itu susah atau lambat dalam perkembangannya, atau bahkan bisa menjadi dia menjadi terlalu panas, sumpek lah ya, kalau kita katakan sumpek, sehingga bisa jadi dia akan mematuk temannya yang lain. Saya bantu dengan lampu penghangat yang saya hidupkan ketika malam hari, yaitu tepatnya sekitar menjelang maghrib sampai besok paginya, sampai matahari terbit, sampai betul-betul sudah ada udara yang hangat. Ini kena apa ini? Agak lesu dia, kurang kena matahari posisinya teman-teman. Saran saya kalau teman-teman punya kandangnya, cari titik yang dapat terpapar atau tersinari matahari pagi, sehingga ayam itu lebih sehat dan memang sangat berpengaruh. Ini karena keadaan saya yang tidak bisa menghadapkan ke sinar matahari pagi ya sudah, saya jalani begini saja, tapi alhamdulillah tetap hidup. Ini sampai usia kurang lebih 2 atau 3 minggu, kemudian saya pindahkan ke kandang yang lain lagi. Kita lihat, saya jeda terlebih dahulu teman-teman. Kemudian di usia 3 minggu, ini usia 3 minggu belum nyampe teman-teman ya.
Ini sebenarnya ya usia baru pindah dari yang kandang sebelumnya tadi. Ya usia 2 minggu atau 3 minggu kita pindahkan di kandang yang lain lagi dengan pembagian kapasitas sesuaikan dengan kandang kita sehingga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu longgar. Untuk pakan ini saya gunakan masih jagung yang halus ya teman-teman, bersama dengan pur 511. Sebenarnya ini sudah bisa dikasih 551, namun kendala yang saya rasakan agak berserak, makanya saya gunakan pur 511 saja, nggak apa-apa. Ya, dia terlihat lebih gemuk-gemuk ya. Itu yang saya jelaskan teman-teman. Kalau dia kapasitas terlalu sempit sehingga suhunya semakin panas, terlebih di siang hari di cuaca kemarau, ini menyebabkan ayam itu akan panas, akan bernapas dengan mulutnya terbuka. Nah ini biasanya saya perhatikan pengalaman yang sudah saya alami, dia akan melampiaskannya dengan mematuk temannya. Matuk temannya berdarah, semakin dia berdarah, semakin teman-teman lainnya suka tertarik dan mematuknya hingga bisa-bisa sampai mati. Nah, makanya perlu kita apa? Ini tadi saya akali, saya gunakan saya kasih bak kecil ya, bekas racun rumput saya belah, kemudian saya kasih tanah halus untuk dia mandi pasir lah ya. Alhamdulillah berkurang, tidak mematuk temannya lagi. Nah ini setelah berusia, biasanya saya letakkan seperti ini, berusia 3 sampai 4 minggu atau 5 minggu, menyesuaikan keadaan kandang. Kalau semakin terasa sempit akan saya pindah lagi. Nah sebenarnya sampai usia panen juga bisa, namun harus kita kurangi jumlah populasi yang di dalam kandang ini, karena semakin dia besar akan semakin menyempit terasa bagi mereka kandangnya. Kandang yang ukuran ini saya punya kandang ini ukuran 1 meter kali 50, 150 kalau nggak 160 ya, 160. Nah ini mungkin hanya mampu menampung kalau sampai panen ya teman-teman, sampai panen mungkin 10 ekor itu udah penuh, saya rasa udah penuh sekali. Nah makanya kita perlu pemisahan lagi. Saya menggunakan kandang yang berukuran kecil-kecil karena apa? Karena populasi di kandang saya belum banyak. Nah, kandang saya belum banyak menghasilkan DOC sendiri. Itu sekalipun bisa banyak, dia tidak seusia. Makanya agak repot. Saya memilih lebih baik kandang saya kecil tapi banyak. Nah, gitu. Yaitu kalau masalah itu prinsip masing-masing ya teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan kandang yang lebih besar juga lebih baik. Ini kan mengingat saya juga modalnya tidak banyak, makanya saya gunakan yang sederhana saja. Dari bambu, dari kayu yang saya beli secara nyicil pelan-pelan sedikit demi sedikit, kemudian saya buat sendiri. Saya buat sendiri dengan bambu yang ada di kebun sendiri. Oke, next setelah ini kita pindah ke kandang yang usia 1 bulan ke atas. Nah ini setelah usianya sudah 1 bulan teman-teman, usia 1 bulan kita pindahkan seperti ini, kita pisahkan. Ini populasinya hanya 8 ekor, ukuran kandang yang sama dengan tadi, hanya saja ini tadi saya sekat. Nah yang tadi di sebelah sana dan sekarang saya sebelahkan di sini. Itu saya katakan ini baru 8 ekor saja dengan usia 1 bulan sudah terasa penuh, apalagi nanti bila sudah berusia 3 bulan. Ukuran kandang yang saya punya ini 60 kali 1 meter, lebar 60, panjangnya 1 meter, kemudian tingginya 60 juga, 60 kotor ya, saya buat 60 kotor bukan 60 bersih, jadi agak terasa lebih sempit. Ini populasi 8 ekor. Saya beri pakan sudah campuran, ada pur, ada dedak jagung, kemudian ada nasi, ada nasinya juga tuh, dan limbah-limbah dapur yang lainnya. Ini saya biarkan di sini biasanya sampai berusia 1,5 bulan, atau saya perkirakan bulunya sudah tahan menampung suhu yang dingin ya, sudah tidak mengakibatkan dia cepat susut atau menjadi kurus setelah saya pindahkan ke kandang besar, kandang pembesaran di kandang saya. Oke teman-teman, setelah itu kita pindah ke kandang pembesaran sampai usia panen yang dimiliki Generos Mandiri Farm. Kita cek. Nah di usia 1,5 bulan atau bahkan yang ini 2 bulan, ada 3 ekor yang usianya sudah 2 bulan.
karena waktu menetas hanya 5 ekor teman-teman, hanya 5 ekor, dan yang satu mati karena kanibal, satu mati saat masih kecil. Nah, jadi saya campurkan saja, nggak apa-apa. Ternyata mereka ya tidak tarung, tidak saling mematok, tidak bertengkar. Ini kandang saya gunakan di usia 1,5 bulan atau kira-kira bulunya sudah seperti itu. Nah, tahanlah kita perkirakan dengan suhu yang lebih dingin daripada kandang yang menyerupai kandang box, yang bisa kita tutup ketika malam, kita buka ketika siang. Nah, di kandang ini saya buka seperti ini. Nah, dia bisa lebih puas mandi tanah, kemudian ruangnya juga lebih besar. Kalau kapasitas yang bisa menampung ayam di kandang ini kurang lebih saya rasa sampai 60 ekor pun masih bisa, sampai dia berbobot 1 kilo atau berusia 3 bulan sampai 3,5 bulan. Nah, ini dia berusia 1,5 bulan menginjak 2 bulan, dan yang ini sudah 2 bulan. Terkadang kalau suhu terlalu dingin, memang saya gunakan penghangat khusus ya buat mereka. Saya buatkan kandang kotak sederhana, yang penting dia menambah bisa lebih hangat. Nah, ini saya buat hangat. Nah, ini di dalamnya itu memiliki ruang yang dia bisa ada tempat bertenggernya. Nah, gelap teman-teman, ada bertenggernya, sehingga dia kalau malam sekiranya dingin, saya hidupkan lampunya. Itu di atas ada lampunya teman-teman, agak nggak nampak dia karena itu teman, dia saya hidupkan ketika suhu cuaca dingin atau ketika memang saya rasa perlu menghidupkan lampu, saya hidupkan supaya dia nanti malam dia akan masuk kemari, kemudian saya tutup sederhana saja. Yang penting kita sudah bisa membantu menjaga keseimbangan suhu sehingga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, maaf. Begini. Ini kemarin terakhir saya timbang bobotnya udah 7 on, kurang lebih 7 on. Mungkin itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki ternak di rumah, tidak perlu berpikir bahwasanya ternak itu harus dari besar, tidak harus dari modal yang besar, tidak. Teman-teman punya kemauan, punya semangat yang tinggi, yakin dengan usaha teman-teman, insya Allah pasti teman-teman akan menemukan jalannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi peternak yang sukses, yang berhasil dalam mengembangkan bakat, niat, hobi sebagai usaha kita. Nah, oke, sampai di situ dulu teman-teman. Bila ada pertanyaan atau saling berbagi ilmu seputar beternak, silahkan tinggalkan pesan dan saran di kolom komentar. Saya tunggu. Kemudian bila memang teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, ya kan, komen, kemudian subscribe ya. Bila perlu teman aktifkan loncengnya sehingga teman-teman nantinya akan mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam petok-petok. Salam sukses peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.